Sudah kelihatan, Dek? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya, saya besarin aja ya. Oke, baik. Suara saya apa putus-putus atau bagus? Atau kurang bagus signalnya? Lancar, Dok. Lancar, Dok. Nggak putus-putus. Tolong nanti di absennya, tolong semua teman-teman adik-adik untuk mengabsen lewat apa namanya istilahnya chat untuk mengisi daftar kehadiran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memulai pembicaraan kita pada sore hari ini dengan topik bahasan adalah kelenjar tiroid. Ya. Jadi penyakit-penyakit pada kelenjar tiroid, pada umumnya pada penyakit-penyakit hormonal apapun, itu pasti ada normal, kemudian ada yang rendah, namanya hipo, mau ada yang ketinggian, kebablasan, namanya hiper. Nah, untuk kelenjar tiroid itu juga sama, ada yang hipotiroid dan ada yang hipertiroid. Ya, kita harus menyamakan persepsi dulu. Ya, jadi persepsinya harus sama. Nah, definisi ada yang dinamakan goiter. Nah, ini goiter itu adalah semua pembesaran kelenjar getah bening dinamakan getah bening. Pembesaran kelenjar tiroid dinamakan goiter, ya, atau struma. Maaf, goiter Dokter. itu bahasa. Ya, gimana, Dek? PPT-nya tidak terlihat, Dokter. Belum terlihat ya? Bentar. Zoom-nya, Dokter. Ya? Hanya terlihat website Zoom saja. Bentar, saya harus masuk ke mana nih? Berarti saya harus ke mana nih? New share aja Pak ya? Oh ya, betul, ini aja, salah nih, ini berarti ini aja. Ya, ini kelihatan? Ini kelihatan ya? Iya, sudah, Dokter. Kelihatan? Sudah, Dokter. Baik. Sudah, Dokter. Baik. Jadi untuk penyakit tiroid itu bisa hipo, bisa hiper. Nah, kita harus menyamakan persepsi dulu. Goiter atau struma itu adalah pembesaran kelenjar gondok. Hipotiroid adalah suatu kondisi di mana produksi daripada hormon tiroid kurang atau inadequat. Kemudian tiroiditis itulah dari itis, itu artinya adanya peradangan pada kelenjar tiroid. Ini yang kadang-kadang ada rancu, itu adalah apa yang dimaksud dengan hipotiroid. Itu akibat adanya peningkatan produksi daripada exposure daripada hormon tiroid. Kondisi di mana adanya kelebihan hipertiroid. Jadi kondisi klinis, apapun penyebabnya, ya itu namanya tirotoksikosis, di mana terjadi over excess atau exposure daripada hormon tiroid. Sedangkan kalau hipertiroid, yaitu tirotoksikosis, di kondisi di mana adanya kelebihan hormon tiroid yang disebabkan oleh karena hiperfungsi glandula tiroid. Jadi artinya apa? Tidak semua hipertiroid itu adalah tirotoksikosis gitu. Ada kondisi-kondisi hipotiroid yang disebabkan oleh karena kondisi yang lain, misalnya oleh karena adanya tiroiditis atau adanya exogenous tiroid hormone atau karena keganasan misalnya. Jadi begitu ya, jadi berbeda antara tirotoksikosis dengan hipertiroid. Ya, tirotoksikosis itu adalah suatu kondisi, hipertiroid itu adalah suatu kondisi tirotoksikosis yang disebabkan oleh karena hiperfungsi kelenjar tiroid. Hanya itu aja. Jadi kalau secara tirotoksikosis itu adalah kondisi umumnya. Gitu. Ya. Ya, ini kita membahas pertama mengenai hipertiroid. Ya. Ada 3 kondisi klinis yang terkait dengan hipertiroid.
yang harus Adik perhatikan. Yang pertama adalah Graves' disease, nama lainnya adalah autoimmune disease atau primary hyperthyroid. Ya. Ada lagi kondisi klinis yang kedua namanya subclinical hyperthyroid, dan yang kegawatannya namanya tiroid badai atau thyroid storm, badai tiroid. Ini adalah suatu kondisi kegawatan pada hipertiroidi. Ya. Secara epidemiologi, ini memang prevalensi hipertiroid ini oleh karena Graves itu sekitar 1,2% dalam populasi umum. Dan sekitar 0,7 di antara 1,2 ini itu adalah sekitar 0,7 itu adalah subclinical. Hanya 0,4 yang berupa Graves' disease. Artinya ada gejala klinis yang nyata. Graves ini penyebabnya ditemukan lebih banyak pada laki-laki, perempuan dibandingkan pada wanita. Banyak pada wanita dibandingkan pada laki-laki, maaf. Lebih banyak pada female dibandingkan pada male. Kalau untuk mengetahui penyakit ini, Adik harus memahami aksis pengeluaran daripada hormon tiroid tersebut. Ada yang dinamakan hipotalamik pituitaria thyroid axis. Saya pernah mengajarkan, mungkin dulu kalau Adik masih ingat, hormon itu bekerja terhadap reseptornya. Kalau tidak ada reseptornya, maka hormon itu tidak bisa bekerja. Nah, kalau untuk tiroid, itu reseptornya di sini. Hormonnya yang pertama kali itu dipicu oleh hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan thyroid releasing hormone, kemudian dia memicu kelenjar pituitaria untuk mengeluarkan thyroid stimulation hormone. Ya. Ini jadi kalau TRH dikeluarkan oleh hipotalamus, sedangkan TSH dikeluarkan oleh pituitaria atas rangsangan TRH yang diproduksi oleh hipotalamus. TSH ini yang akan merangsang, akan memicu, menstimulasi pengeluaran hormon tiroid pada kelenjar tiroid. Ini targetnya di sini. Ini adalah organ perantaranya. Ada yang dinamakan feedback mechanism. Jadi kalau kadar hormon tiroid tinggi, kalau orang tanpa penyakit, maka tubuh akan berusaha mengurangi hormon tersebut. Namanya feedback negatif. Kalau dia kelebihan ekses ini, maka ada respon, oh ini kelebihan, kemudian dia akan merangsang ke hipotalamus, ke pituitaria untuk mengurangi hormon tersebut, sehingga produksinya akan berkurang, kemudian tubuh dalam keadaan steady state lagi, artinya dalam keadaan normal kembali. Selalu begitu dalam keadaan normal. Nah, ini adalah patogenesis Graves' disease yang merupakan suatu fenomena penyakit autoimun. Jadi ada dua sebenarnya, ini keseimbangan. Kalau Graves itu yang kelebihan, kemudian Hashimoto yang kekurangan. Ini karena penyakit autoimun, itu dia berebut terhadap ini kelenjar tiroidnya untuk bisa berefek, ada TSH reseptor namanya. TSH reseptor itu diganti oleh thyroid stimulating antibody. Nah, ini adalah untuk mengetahui penyakit Graves, itu kita harus memeriksa ini TSAB namanya, ya, untuk melihat TSAB untuk kepastian diagnosis untuk Graves' disease. Karena itu adalah yang merangsang untuk pengikatan reseptor TSH ke kelenjar tiroid. Kalau dia akan sembuh, yaitu kita periksa antinya namanya thyroid stimulating blocking antibody (TSBAB). Ya. Kalau untuk penyakit autoimun yang lain yang berakibat hipotiroid, yang diperiksa adalah tiroglobulin antibody atau thyroid peroksidase antibody atau anti-TPO. Ini untuk dasar diagnosis untuk penyakit-penyakit Hashimoto. Sedangkan untuk Graves' disease, diagnosisnya dengan menggunakan TSAB. Ini skematik kaitan antara Graves' disease dengan peningkatan T3 dan T4 di perifer. Kita tahu bahwa penyakit Graves itu akan mengganggu imbalancing daripada T suppressor dengan T helper. Harusnya ini seimbang. Kita tahu bahwa T suppressor berlebihan akan meningkatkan T helper 2, T helper 2 akan meningkatkan interleukin 4, meningkatkan TSH reseptor dan antibody production meningkat pada sel beta. Nah, sel aktivasi TSH reseptor ini akan meningkatkan reaksi antigen antibody di kelenjar
tiroid, kemudian karena berlama dan tiroid, kemudian terjadilah peningkatan T3 dan T4. Begini ceritanya. Kenapa Graves' disease bisa mengakibatkan peningkatan T3 dan T4. Ada lihat ini, ada istilahnya di sentral, ada istilahnya di perifer. Ini sangat penting untuk pengobatan. Yang dimaksud dengan perifer itu adalah bahan pada kelenjar tiroid dalam sewaktu akan merilis T3 T4. Sedangkan yang sentral itu di sini perubahannya. Dia akan memblok perubahan dari T helper ke interleukin 4. Untuk menegakkan diagnosis Graves tidak susah sebenarnya. Dari gejala klinis, gambaran klinis itu sudah jelas. Ya, matanya namanya ophthalmic Graves, ada liklak, ya, lambat, gitu. Ada yang belalak seperti begini, kalau ditutup tidak bisa penuh, sehingga terjadi iritasi pada mata, bola matanya tidak bisa menutup, kelopak matanya tidak bisa menutup dengan sempurna. Ya, gejala klasik daripada Graves' disease itu ada 3, namanya triad. Classic triad, ya. Yang pertama adalah hipertiroid. Hipertiroid diketahui dengan melakukan pemeriksaan lab T3, T4, dan TSHS. Kemudian ophthalmopathy Graves itu dengan melihat secara misalnya fisik adanya proptosis tadi mata yang melotot, adanya walaupun kejadian neuropati hanya sedikit, kurang dari 5%. Terbanyak keluhan daripada Graves adalah hipertiroid. Sindrom apa yang muncul? Sindrom yang muncul, kita mencurigai suatu hipertiroid kalau ditemukan adanya perubahan berat badan, kehilangan berat badan, tidak tahan panas, adanya rambut jadi gugur, kemudian kuku-kuku jadi menipis, kemudian ada gangguan mata yang melirik begitu ya, meliriknya jadi melambat, kemudian ada palpitasi, heart rate cepat, kadang-kadang dia mengeluh sesak nafas karena adanya takikardia tadi, dyspnea juga karena adanya takikardi, kemudian ada tidak kuat untuk bereksersis, jadi ada penurunan daripada fungsi status fungsional dari jantung. Kadang-kadang juga dilaporkan diare, kemudian ada kencing yang berlebihan pada malam hari. Kadang-kadang kalau dia mengenai saraf bisa menyerupai orang sakit gangguan jiwa, depresi, agitasi, atau psikosis. Itu kadang-kadang yang gejala sindrom yang muncul pada Graves atau hipertiroid. Ya, ini mata yang tadi saya katakan, namanya ophthalmopathy Graves. Ya, jadi matanya membelala, ini kelopak mata tidak bisa menutup sempurna, sehingga terjadi iritasi di sini, kemerahan. Ini ada lihat sekali aja sudah mengerti. Ini dermopatinya kayak demikian, menebal karena adanya jaringan fibroblast yang disebabkan oleh peningkatan daripada chondroitin sulfat dan asam hyaluronik yang menimbul di sini, jadi menimbulkan suatu penebalan yang asimetris, kemudian dia keras, berwarna kemerahan daripada kulit sekitar, dan dia tidak bisa dipegang. Ini keras, dipegang keras. Ya. Tidak semua hipertiroid itu disebabkan oleh karena Graves. Adik harus mikirkan juga bisa oleh karena multitoksik, multinodular, atau mungkin dari tumor tiroid, atau bisa dari tiroiditis, atau mungkin juga karena ulah manusia pengen kurus gitu, jadi minum obat anti tiroid karena pengen kurus. Akhirnya malah tidak toksikosis. Ya. Ini bagaimana kita melakukan penegakan diagnosis? Tentu saja tadi 3 triasnya, yaitu hipertiroid, ophthalmopathy, dan dermopati. 90% itu hipertiroid oleh karena peningkatan daripada hormon tiroid. Apa yang ditemukan pada Graves' disease itu akan terjadi supresi dari TSH, kurang dari 0,05, ya, normalnya 0,1 sampai 5, kemudian ada peningkatan daripada T3 maupun T4. Pada awal diagnosis, ketiga parameter lab ini harus diperiksa. Baik TSH maupun FT3. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan diagnosis dan mengarahkan diagnosis banding.
Kalau perbandingan antara T3 dibanding T4 itu lebih dari 20, ini hanya dua kemungkinan. Yaitu bisa Graves, bisa toxic goiter mononuklear goiter. Toxic multinodular goiter. Kalau T3 dan banding T4-nya kurang dari 20, itu pasti bukan Graves. Mungkin bisa karena peradangan, bisa oleh karena faksisia, karena pemakaian hormon-hormon dari luar. Jadi perbandingan antara T3 dan T4 itu hanya dipakai untuk awal diagnosis karena mahal. TSH harus diperiksa untuk menentukan apakah dia hiper atau hipo. Tapi pemeriksaan T3 T4 itu pada awal memang harus dilakukan untuk mendiagnosis. Kalau untuk monitoring cukup kita periksa FT4 saja. Karena FT4 itu kadarnya lebih stabil di perifer dibandingkan dengan T3. Jadi yang diperiksa pada awal untuk monitoring cukup TSH dan FT4. Tapi kalau untuk awal diagnosis, TSH harus diperiksa, T3 harus diperiksa, dan T4 harus diperiksa. Ya, ini untuk mengetahui penyebab pasti apakah dia oleh karena multinodular toxic atau dia karena Graves. Seperti saya katakan tadi, harus periksa TSAB untuk memprediksi apakah dia penyebabnya oleh karena benar-benar oleh karena Graves atau bukan. Kalau anti-TPO antibody ini untuk mengetahui kemungkinan oleh karena penyakit autoimun namanya Hashimoto, anti-TPO antibody. Diagnostik yang lain ini untuk tujuan diagnostik, tapi ini hanya untuk evaluasi. Bisa ada melakukan radioaktif iodine uptake juga bisa, USG tiroid juga bisa. Tapi ini masih sifatnya pelengkap. Untuk diagnosis cukup klinis dengan pemeriksaan lab tadi. Ya, ini gambaran struma diffuse toxic pada Graves. Ini pemeriksaannya melalui radioaktif iodine uptake. Ini pakai gambarnya kayak begini, ada yang cold nodule dan ada hot nodule. Nah, bagaimana tata laksana pada hipertiroid? Tentu saja karena dia kelebihan hormon tiroid harus diberikan obat anti-tiroid drugs. Anti-tiroid drugs yang tersedia ada dua, yaitu thiouracil, propylthiouracil atau metimazole. Sampai saat ini masih dua dan semuanya dalam kemasan tablet, ada yang suppositoria, ya, ada yang tablet yang paling banyak. IV belum ada, ya. Berapa lama kita mengobati tergantung daripada respon klinik. Biasanya respon kliniknya itu antara 1 sampai 2 tahun lah kurang lebih. Kalau kapan kita kurangi dosisnya? Kalau kita evaluasi dari TSH-nya, ya. Kalau sudah ada penurunan TSH, maka pasien tersebut bisa kita melakukan tapering. Tapering itu kita turunkan dosisnya bertahap. Ya. Ya. Sebelum memulai pemberian antitiroid, sebaiknya lakukan pemeriksaan darah rutin maupun fungsi hati untuk data dasar. Karena apa? Karena obat-obat antitiroid itu mempunyai efek depresi susun tulang, efek samping ya, bisa mengganggu fungsi hati. Jadi pemberian sebelum obat diberikan, obat antitiroid diberikan, itu sebaiknya kita punya data dasar menunjukkan bahwa pada saat dia terapi itu HB-nya bagus, leukositnya normal. Pada saat dia mulai terapi dia SGOT, SGP tidak tinggi, bilirubin tidak meningkat. Jadi kalau terjadi peningkatan setelah perjalanan penyakit, kita bisa memastikan ini memang disebabkan oleh karena obat, bukan karena ada hepatitis sebelumnya. Karena kita punya data dasar sebelum terapi sudah ada. Itu maksudnya. Mengapa kita harus melakukan pemeriksaan lab sebelum melakukan terapi? Karena itu. Ya. Ini tadi, jadi dia tadi kerjanya obat antitiroid itu memblokade sintesis hormon tiroid yang tadi saya tunjukin gambar tadi yang sentral perifer tadi. Ya. PTU dia hanya menghambat ionisasi T3 menjadi hormon T3 yang aktif. Ya. Antitiroid itu mempunyai efek imunosupresif, makanya kenapa kita sebelum memberikan obat itu harus dilakukan pemeriksaan fungsi darah. Karena jangan sampai adanya anemia, adanya leukopenia, adanya trombositopenia, itu karena obat antitiroid yang kita berikan. Metimazole itu dosisnya hanya sekali sehari, sedangkan PTU dosisnya 2 sampai 3 kali sehari. Tapi metimazole lebih mahal, PTU jauh lebih murah. Jadi kalau kita dari segi harga hampir sama saja sebenarnya. Walaupun diberikan 1 kali 1, tetapi harganya hampir sama dengan PTU yang 3 kali 1. Ya. Tetapi potensi terapi pada metimazole lebih tinggi, hampir 50 kali dibandingkan dengan PTU. Ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, artinya kalau kita
potensi terapinya tinggi, artinya apa? Efek samping juga akan lebih banyak dibandingkan dengan yang PTU. Pertimbangan itu adalah pertimbangan art daripada pemberian obat tadi. Bagaimana kita berikan, kita lihat kondisi pasien yang menyertai bagaimana. Hanya 2 obatnya, ya, hanya metimasol dan clopidogrel. Ya, ini tadi gambarannya tadi farmakokinetiknya. Untuk metimasol itu ada preparat suppositoria, ya, semua diabsorpsi di gastrointestinal, kekuatannya memang lebih bagus, 50 kali lebih kuat dibandingkan dengan PTU. Waktu paruhnya juga lebih 24 jam untuk MMI, untuk PTU singkat, yang lain-lain hampir sama. Ya. Bagaimana strategi pemberian obatnya? Itu ada 2 model, ya. Yang kita pakai adalah metode titrasi. Jadi kita berikan dosis obat minimal sambil kita respon. Kalau responnya kurang baik, dosis kita naikkan. Ada yang cara kedua adalah langsung kita berikan dosis tinggi, tetapi kita tambahkan levotiroksin untuk menghindari kebablasan, kerendahan. Ini boleh dipakai biasanya pada kondisi-kondisi yang kadarnya sangat tinggi, hormon tiroidnya sangat, TSH-nya sangat rendah, dan T3 tempatnya sangat tinggi. Bisa kita pakai dosis tinggi dulu, kemudian kita turunkan pelan-pelan. Terserah, mau dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Ini tergantung daripada kondisi klinis daripada pasien tadi. Efek sampingnya biasanya minor, ya. Tadi karena dia bersifat imunosupresan, jadi bisa terjadi agranulocytosis. Karena dia bersifat hepatotoksik, jadi bisa terjadi gangguan hepar, terjadi peningkatan transaminase. Ya, efek samping mayor jarang terjadi. Ya, tetapi kalau terjadi biasanya pada pengguna PTU lebih banyak dengan penggunaan MMI, metimasol. Ya. Ini angka kekambuhan. Kalau ada yang melakukan edukasi pada pasien, bisa ada pertanyaan, loh, kalau saya gondoknya sembuhnya berapa lama? Berapa lama saya minum obat? Terangkan berdasarkan ini bahwa dia akan besar, lebih panjang pengobatannya dan lebih lama dan kekambuhan lebih tinggi pada struma yang gede, pada goiter yang besar. Umur pasiennya kurang dari 40 tahun. Atau pada laki-laki, biasanya begitu. Atau perokok. Ya, itu semua itu akan membuat pengobatan yang kita rencanakan setahun mungkin bisa berpanjang jadi 1,5 tahun atau bisa sampai bahkan 2 tahun. Kalau ada faktor risiko ini. Bagaimana dengan kehamilan? Karena ini penyakit tiroid ini banyak pada wanita. Jadi pilihan terapi adalah thionamid. Tapi baik thionamid maupun PTU juga bisa diberikan. Sampingnya kan lebih banyak PTU, jadi biasanya kita berikan metimasol. Ya, tidak boleh dilakukan terapi radiasi. Ya, dosis obat yang diberikan, obat anti tiroid yang diberikan harus dosis thionamid yang serendah mungkin. Dosisnya kan antara 5 sampai 10. Kita berikan 5 mg aja nggak apa-apa. Gitu, ya, untuk menjaga saja. Menyusui bagaimana? Semua aman. Baik thionamid maupun PTU juga bisa diberikan karena tidak mempengaruhi fungsi tiroid bayi. Aman selama menyusui, baik metimasol maupun PTU. Tapi memang karena farmakoterapinya obat dari safe thionamid, biasanya kita anjurkan pemberian thionamid dulu, tidak punya uang, sehingga kita berikan PTU dosis rendah. Ini juga modul terapi yang lain, yaitu terapi penyinaran, radioiodine, ya, menggunakan iodium 131. Kalau di Amerika ini ada pilihan utama, biasanya mereka kalau ada gondok langsung disinar aja. Kalau kita di Indonesia maupun di Eropa dia pilihan kedua setelah terapi obat gagal. Ya, ini yang harus diperhatikan pada terapi radioterapi, harus follow up 1-2 bulan setelah dilakukan radioterapi, lakukan evaluasi T4 maupun T3. Kemudian kalau pasiennya pernah terjadi tirotoksikosis, ada badai tiroid sebelumnya, harus lebih ketat monitoringnya. Dan biasanya kondisi pada saat setelah dilakukan radioterapi itu terjadi kondisi hipotiroid. Ini bisa berlangsung sampai 2-6 bulan. Kita harus berikan obat penaikan tiroid dulu sampai dia stabil kemudian. Ini harus disampaikan pada pasien kalau yang menghendaki dilakukan terapinya terapi radioaktif. Operasi juga masih mungkin, ya. Kapan ada gondok saya bisa dioperasi nggak?
Kalau mungkin, kalau kondisi hormonnya eutiroid, itu kita bisa lakukan eutiroid. Jadi kondisi hormonnya harus dibuat eutiroid dulu, baru dilakukan operasi. Kemudian pada saat akan dilakukan operasi harus dilakukan premedikasi dengan pemberian potasium iodida atau beta blocker sebelumnya. Itu diberikan pada preoperatif. Jadi bukan tidak bisa grave disease dioperasi, tapi syaratnya ada dua. Pertama adalah dibuat normal dulu, yang kedua diberikan terapi preoperatif. Ya. Ada istilah yang dikatakan adalah subclinical hyperthyroid. Ini subclinical, jadi dia sebenarnya ditemukan hanya lab saja. Gejala klinis tidak kelihatan, yang seperti saya katakan tadi ada diare, berdebar dan sebagainya itu tidak kelihatan, tetapi selalu hasilnya rendah TSH-nya. Ya, TSH kita tahu bahwa normal TSH adalah antara 0,5 sampai 5. Nah, kapan kita terapi yang subclinical ini? Apakah diterapi orang nggak sakit kok, dia hanya ketemukan pada saat dia check up. Nah, kita lihat parameternya. Kalau TSH-nya antara 0,1 sampai 0,5, sedikit lebih tinggi, atau kurang dari 0,1. Kita lihat, kalau umurnya lebih dari 65, itu TSH-nya rendah, itu sebaiknya diterapi, walaupun tanpa gejala klinis. Kalau yang TSH-nya antara 0,1 sampai 0,5, itu pertimbangkanlah apakah diterapi atau tidak. Ini masih abu-abu. Ya, kalau ada komorbid, walaupun kurang dari 65, ada osteoporosis, ada gangguan jantung, itu sebaiknya diterapi. Kalau yang kata TSH-nya antara 0,1 sampai 0,5, itu pertimbangkan terapi, masih abu-abu. Lihat untung ruginya. Kalau ada osteoporosis, tapi TSH-nya hanya 0,1 sampai 0,5 itu jangan dulu dioperasi, jangan dulu diterapi. Ya, karena dia bisa berefek menekan sistem imun. Ya. Itu semua parameternya subclinical hyperthyroid. Jadi suatu kondisi di mana hyperthyroid itu ditemukan hanya dari pemeriksaan check up. Gejala klinis tidak muncul. Kita lihat kadar TSH-nya bagaimana. Kita lihat kondisi pasien yang lain bagaimana. Umurnya bagaimana, apakah ada penyakit atau tidak. Itu adalah dasar terapinya. Ya. Sedangkan badai tiroid adalah suatu kondisi klinis di mana terjadi kelebihan hormon tiroid secara mendadak. Ya. Ini suatu kondisi medical emergencies, ya. Ini biasanya terjadi pada wanita hamil yang menderita hipertiroid sebelumnya. Ya, tiba-tiba jadi demam tinggi, penurunan kesadaran, ada mual muntah, diare, bahkan aritmia. Mendadak munculnya pada pasien yang sudah hipertiroid sebelumnya, kemudian terjadi kondisi-kondisi yang saya katakan ini. Itu kita curigai suatu badai tiroid. Ya. Bagaimana terapi badai tiroid pengelolaannya? Prinsip terapinya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama, kita berikan obat anti-tiroid drugs. Ya. PTU. Kita berikan PTU karena lebih mudah untuk kontrolnya. Kenapa PTU pilihannya? Karena PTU kerjanya per 8 jam. Jadi kalau ada efek samping, kita gampang tapering. Kalau metimazol, kerjanya 24 jam. Ada efek samping, kita agak sulit mengatur. Nah, itu adalah pertimbangan memberikan PTU pada thyroid storm. Evaluasinya antara 4 sampai 6 jam. Kalau tidak mungkin diberikan secara oral, seperti saya katakan tadi, ada kemasan metimazol yang supositoria rektal. Ya. Setelah 1 jam dilakukan pemberian PTU, harus diberikan tambahan. Ini macam-macam nih, bisa kita pakai potasium iodida, bisa pakai natrium iodida. Biasanya yang ada di Indonesia, di Semarang itu pakai Lugol solution, solusi Lugol. Ini murah meriah tapi susah dapatnya. Ya. Jadi bersamaan yang PTU 1-2 jam setelah pemberian PTU kita harus berikan Lugol solusi 8 tetes setiap 6 jam. Sampai kondisi klinis membaik. Langkah ketiga adalah kita berikan dexamethasone, steroid intravena atau intramuskuler tiap 6 jam. Kemudian yang keempat, diberikan beta blocker antara 20 sampai 80 mg setiap 4 sampai 6 jam.
Kalau misalnya dia ada asma, ada riwayat bronkospasma sebelumnya yang berat, PPOK dan seterusnya, tidak boleh digunakan propranolol. Gantinya yang paling gampang bisa pakai diltiazem 60 mg setiap 6-8 jam, atau ini guanidinib tidak ada, tapi yang paling gampang adalah kita pakai oral saja diltiazem. Buserpin harus intramuskular, tidak nyaman. Jadi biasanya kita untuk mencegah kejang, kita berikan fenobarbital untuk membuat pasiennya juga lebih tidak tegang dan tidak lemes begitu. Kalau dibutuhkan ketenangan. 5 langkah ini yang harus kita berikan pada pasien-pasien dengan thyroid storm. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke hipotiroid? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Silahkan deh. Belum sepertinya, Dok. Untuk Ya. pertanyaan hipertiroid ini, Dok, kenapa Ya. Pasien dengan hipertiroid mengalami supresi TSH, Dok? Padahal kan TSH ini merangsang hormon tiroid ini, Dok. Gimana, Dek? Iya, kenapa seorang dengan hipertiroid hasil labnya TSH-nya ini mengalami supresi, Dok? Sedangkan TSH Ya. ini kan stimulasi produksi hormon tiroid. Jadi TSH itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Ada 3 hormon yang dikeluarkan oleh hormon tiroid pada kondisi di mana normal. Hormon tiroid itu dipicu oleh TSH, thyroid stimulating hormone. Ya. Dalam keadaan normal itu TSH, thyroid stimulating hormone itu dosis normalnya adalah 0,5 sampai 5. Normal tuh, dia berusaha demikian. Kemudian T3 itu sekitar 80-an sampai 160 mikrogram. Kemudian T4 itu sekitar 0,5, 2 sampai 8, ya 2 sampai 8 miligram. Kalau ada pemicu daripada stimulasi dari TSH, ya ini kan ada dari kerusakan ini, ada kerusakan yang saya katakan ya, pas tiga dan yang membuat menurun TSH tadi. Jadi diawali oleh karena adanya hiperfungsi dan hipertrofi daripada kelenjar tiroid sehingga mengakibatkan terjadi hormonogenesis intratiroid, terjadi peningkatan T3 dan T4, akhirnya dikompensasi dengan penurunan daripada TSH. Jadi mengapa pada kondisi hipertiroid itu T3 T4-nya meningkat dan TSH-nya jadi menurun karena dia kompensasi akibat tingginya kadar T3 dan T4 akibat kerusakan pada kelenjar tiroid tersebut. Itu maksudnya kenapa bisa terjadi TSH-nya menurun karena itu, karena dia kompensasi sebenarnya akibat peningkatan daripada T3 dan T4. Gambar ini bisa menjelaskan. Baik, untuk Jelas, pertanyaan Dek? selanjutnya. Ya. Jelas, Dok. Ya, Terima silakan. kasih, Dok. Pertanyaan satu lagi, Dok. Jadi untuk pengobatan Silakan. hipertiroid ini kan sampai 12 hingga 18 bulan ya, Dok. Yang artinya sangat Bertanya lama apa, ya, Dok. Silakan. Ya. Iya. Untuk pengobatan hipertiroid ini kan sampai 12 hingga 18 bulan ya, Dok. Yang artinya itu kan sangat lama ya, Dok ya. Hampir 1 sampai 1,5 tahun ya, Dok. Bagaimana, Dek? Iya. Silakan. Iya, Dok. Untuk pengobatan hipertiroid ini, Dok. Ya. Iya. Tadi Gimana? saya lihat pengobatannya 12 bulan hingga 18 bulan ya, Dok ya. Yang artinya Terus? sangat bisa dibilang itu kan cukup lama ya, Dok.
bagaimana dengan pasien yang tidak tidak rutin meminum obat hingga 18 bulan itu, Dok? Maksudnya bagaimana mengedukasinya atau adakah nanti komplikasi jika seorang pasien ini tidak mengonsumsi secara rutin begitu, Dok? Ya, pasti akan ada gangguan. Kita tahu bahwa efek daripada hipertiroid atau tirotoksikosis itu terutama di mata misalnya. Mata itu bisa terjadi Almopathy Graves yang di mana mata itu semakin lama semakin membesar sehingga iritasi yang mata itu yang berlangsung terus-menerus bisa merusak kelopak mata. Pada jantung juga bisa terjadi kerusakan karena dia kondisinya hipermetabolik, takikardi, akhirnya bisa terjadi dekom jantung oleh karena takikardia tadi. Bisa terjadi aritmia, itu semua bisa mengakibatkan pasiennya jatuh dalam kondisi yang berbahaya. Ya, karena kita tahu bahwa ini gejala pada tiroid itu, saya tunjukin gejalanya, ini ya penurunan berat badan, akhirnya dia tidak tahan panas, ini juga berisiko untuk menyebabkan kematian, ya palpitasi, terjadi gagal jantung, ini juga berpotensi menyebabkan kematian, diare kronis, dehidrasi juga berpotensi, bolak-balik pipis, dehidrasi, berpotensi untuk kematian, psikosis, agitasi, depresi juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalau tidak diobati pasti berisiko untuk terjadinya komplikasi lanjut daripada Graves tersebut. Jadi harus segera diturunkan kadar hormonnya biar dia normal kembali. Edukasi sangat penting dalam hal ini, menyampaikan pada pasien, dan biasanya pasien itu jadi senang berobat karena dia bisa betul-betul bisa merasakan perubahan setelah mendapatkan obat langsung. Jadi istilahnya dramatis. Jadi biasanya lain dengan paru-paru. Paru-paru kita obati itu perubahannya TBC misalnya itu muatannya 6 sampai 6 bulan lah minimal itu, karena dia tidak merasakan perubahan drastis, lambat sekali respon terapi, dikarenakan dia malas. Nah, kalau yang hipertiroid itu langsung biasanya. Dia berdebar-debar, tangannya gemetar, heart rate-nya sampai 120, 150, begitu kita kasih obat, bulan depan dia kontrol sudah tenang. Dia sangat merasakan perubahan efek obat yang diberikan terhadap tubuhnya. Jadi biasanya angka drop out pada pemberian obat anti tiroid itu sangat rendah. Karena respon yang ditimbulkan dengan pengontrolan kadar hormon tiroid itu sangat berdampak pada kondisi klinis daripada pasien. Jadi merasa lebih nyaman langsung dan perubahannya dramatis sehingga dia membuat jadi malah kadang-kadang dia takut berhenti obat begitu. Saya bilang ini sudah cukup ibu, sudah sembuh, jangan dok saya tahu kayak dulu lagi ya, ada kadang-kadang begitu. Ya, kita yakinkan dengan pemeriksaan TSAB, ya. Begitu deh, ya. Baik, terima kasih, Dokter. Kita lanjut ya ke hipotiroid, ya. Baik. Jadi kalau kita katakan tadi hormon itu kan selalu begitu. Kalau hipotiroid itu hipotiroid keluhan yang saya katakan tadi. Sedangkan kalau yang hipotiroid pasti kebalikannya, ya. Balikannya. Ya. Ini kejadiannya akan meningkat sesuai dengan umur, ya, di mana laki-laki juga lebih sedikit dibandingkan prevalensi wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Biasanya hipotiroid ini kondisinya terkait dengan penyakit-penyakit autoimun yang lain, ya. Biasanya dia ada diabetes, ada Down syndrome, juga ada hipotiroid. Ya, dibagi 3 hipotiroid tadi, ada yang primer, gangguannya pada kelenjar tiroidnya, dysfunctionnya. Yang sekunder itu pada pituitaria, kemudian kalau tersier itu di hipotalamusnya terganggu. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau primer malah justru targetnya, kalau sekunder yang di tengah-tengah, kemudian yang tersier malah yang di sentral. Ya. Ini macamnya itu ada 4 kurang lebih kondisi-kondisi hipotiroid, yaitu Hashimoto, ini adalah hipotiroid yang autoimun. Ini bertentangan dengan Graves, itu hipertiroid autoimun. Kemudian ada oleh karena hipotiroid yang terjadi akibat pembedahan atau radiasi. Tadinya dia hiper, dibuang kelenjar tiroidnya jadi hipotiroid. Bisa juga karena goiter ini yang paling banyak, ini gondok racun, namanya iodine deficiency atau goiter.
namanya plumber disease. Plumber disease. Ini adalah pembengkakan kelenjar gondok yang besar, tetapi oleh karena penyebab daripada iodine defisiensi iodium. Gondok endemik istilahnya. Ya. Kemudian ada lagi tiroiditis. Ini tiroiditis ini bisa menjadi hipotiroid, bisa menjadi hipertiroid, tergantung mana yang tarikan, mana yang menang. Ya, dibagi 3 kondisi hipotiroid tadi. Apakah dia kelebihan, over, apakah dia sedang, atau dia subclinical, hampir sama dengan hipertiroid. Tapi kalau hipertiroid hanya di dasarnya apa? Dari gejala yang muncul, kadar T3, T4, dan T1. Ini yang kita lihat. Ya. Kalau dia over, itu pasti muncul gejala klinis. T4-nya rendah, T3-nya rendah, dan TS itu gejalanya ringan, kemudian T3-nya rendah, tapi T4-nya rendah, tetapi T3-nya masih normal. Itu yang membedakan dengan yang over. Sedangkan kalau TSH-nya juga tinggi, tapi tingginya tidak setinggi pada yang over. Kalau subklinikal ini nggak ada gejala klinis. T4-nya masih normal, T3 juga normal. Yang terganggu hanya TSH-nya saja yang sangat tinggi. Gejala klinis tidak ada. Ya. Ini gejalanya kebalikan dengan hipertiroid tadi. Kalau yang hipertiroid dia aktif, kalau yang hipotiroid dia lemas, kalau hipertiroid dia diare, hipotiroid dia malas susah buang air, kalau hipertiroid dia tidak tahan panas, kalau yang hipotiroid tidak tahan dingin, kalau hipertiroid, ya ini hampir sama, ada muscle cramps juga, hampir sama juga menstrual tidak teratur mensnya, hampir sama dengan kondisi hipertiroid juga. Ya. Hair loss juga hampir sama dengan kondisi hipertiroid. Nah, ini kulitnya kalau yang hipotiroid kering, kalau yang hipertiroid dia basah. Ya. Jadi yang paling penting ini misalnya yang kita tanyakan ini 2 ini yang sangat berbeda. Dengan tahan tidaknya terhadap panas. Kalau orang hipertiroid pasti diare. Obat hipertiroid dia kalau panas suhunya dia malah nggak suka. Senangnya pakai AC. Tapi kalau orang yang hipotiroid maunya dipanas. Kalau AC malah nggak gelisah malah. Ya, balikan. Menegakkan diagnosis hipertiroid tergantung dari kausanya. Ya, kita lihat diagnosisnya bagaimana. Kemudian pada kasus-kasus tertentu kita harus melakukan evaluasi lanjutan untuk menegakkan diagnosis tadi, karena kita tahu bahwa penyebab daripada hipotiroid itu ada 4 macam. Jadi untuk menegakkan diagnosis ya tentu saja dibutuhkan pemeriksaan ini gitu, untuk menyingkirkan DD. Ya, bagaimana terapinya? Yang hipertiroid kita berikan 2 metimazol dan PTU, Propitirolasil. Kalau yang hipotiroid kita naikkan kadarnya menggunakan levotiroxin. Dosisnya berapa? Tergantung daripada kadar awal TSH yang kita periksa. Ya. Kalau dia kurang dari 20, lebih dari 20 itu kita berikan dosis minimal 50 mg. Kalau dia lebih dari 40, kita berikan 100 mg. Ini kita bisa melakukan evaluasi lanjutan apakah dinaikkan atau diturunkan tergantung dari respon klinis yang kita evaluasi. Ya. Kalau sudah terkontrol, biasanya dosisnya diberikan antara 100 sampai 200 mg per hari. Ya. Ada yang menanyakan kadang-kadang, dok, kalau diobati kira-kira gondok yang membesar ini bisa mengecil nggak? Bisa menghilang nggak? Jawabannya ini, dia tidak akan mengecil, dia tidak akan menghilang, tapi dia mengecil kurang lebih 1/3 maksimal. Jadi dia menjanjikan banyak. Kalau dia bengkak begitu, pasti hilang saya obati, Bu. Pasti gondoknya akan. Dia hanya, menurut buku-buku itu, dia hanya bisa menurunkan 1/3 daripada ukuran yang sebelumnya. Tidak bisa normal sampai 0%, sesuai dengan normal. Ya. Kalau di thyroid storm juga ada kegawatan, di hipotiroid juga ada kegawatan, namanya myxedem-coma. Ya, myxedem-coma itu adalah kegawatan dari hipotiroid. Ya, biasanya ada kelemahan yang sangat masif, ada stupor, hiponatremi, hipotensi, hipoglikemi, dan hiponatremi, shock, dan kematian. Lemes tiba-tiba hilang. Ya, biasanya menyerang pada orang tua yang lebih banyak. Ya, kemudian mungkin ada riwayat famili yang juga sama, atau mungkin dia setelah pengobatan
radioiodin terapi, tapi dia tidak kontrol. Apa dia habis terapi bedah misalnya, tapi dia tidak kontrol, pasiennya tidak kontrol. Habis operasi pergi gitu aja. Ya, ini terapinya ya apa? Menegakkan diagnosisnya ini low T4, TSH tinggi sekali, kemudian terjadi hiponatremi berat, EKG-nya bradikardi. Ya, mungkin ada ditemukan adanya gangguan jantung dan bronkopneumonia. Jadi, kapan kondisi hipotiroid dicurigai adalah pasien-pasien yang mendadak terjadi kondisi hipotiroid yang masif. Ya. Bagaimana terapinya? Ya, tentu saja kita harus berikan terapi pemberian levotiroxin dengan monitoring terhadap kadar kortisol, ACTH, dan glukosa. Karena ini adalah efek-efek yang muncul kalau kadar hormon tiroidnya kerendahan dan waktu yang lama, akan ada mekanisme feedback terhadap hormon yang lain. Ya, harus dirawat di ICU karena membutuhkan ventilator maksud saya. Ya, kadar gula darah harus diperiksa, kemudian hipotensi harus diatasi dengan pemberian obat antisupresan, menaikkan hormonnya, kemudian kondisi hipotermi itu diberikan kompres panas, hiponatremi kita berikan koreksi dengan natrium NaCl 3%, hipoglikemia yang terjadi, kita lakukan pemberian IV glukosa. Jadi pada kondisi dengan kecurigaan adanya myxedema koma, itu harus diperiksa DGA-nya, analisa gas darah, harus diperiksa kadar elektrolitnya, dan harus diperiksa kadar gulanya. Hindari pemberian cairan yang overload, sehingga harus dilakukan pemasangan tubular venous pressure yang bisa dievaluasi. CVP. Ya. Terapi spesifiknya itu dengan pemberian levotiroxin IV. Syukur kalau untuk pengobatan myxedem koma itu ada levotiroxin, ada kemasan intravenusnya beda dengan yang PTU maupun yang metilmasol yang tidak ada IV-nya. Ya. Dan responnya itu sangat cepat biasanya. Ya. Terapi hidrokortison 100 mg per 8 jam pada kondisi-kondisi ini, dan kita harus melakukan pengukuran kadar kortisol darah gitu sebelumnya. Kemudian kita harus mengidentifikasi dan mengobati underlying disease, penyebab kenapa sehingga terjadi kondisi hipotiroid tadi. Ya, dari saya tentang hipotiroid, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya lagi. Silahkan, Dek. Sama. Iya. Kalau hipotiroid ini apakah penanganannya selama seperti hipertiroid atau tidak? Sama, Dek. Jadi sama, juga waktunya juga lama, tetapi lebih lama hiper dibandingkan hipo. Hipo lebih sebentar, tidak sampai setahun mungkin. Tapi monitoringnya juga itu adalah sama, monitoringnya sama. TSHS sama FT4 juga dan T3. Untuk awal, untuk yang maintenance itu TSHS dan FT4. Cukup FT4. Pengobatannya lama, lebih pendek dibandingkan dengan hipertiroid. Biasanya. Baik. Pertanyaan terakhir, Dok. Sebenarnya mengapa pengobatan hipertiroid ini menjadi sangat lama itu kenapa, Dok? Lama maksudnya sampai 2 bulan. Karena hormonal, Dek, autoimun. Betul, karena responnya autoimun, penyebabnya karena autoimun. Autoimun itu kita tidak bisa memastikan kapan dia lepas dan kapan dia muncul. Jadi biasanya lama. Itu berdasarkan pengalaman penelitian biasanya. Pengobatan-pengobatannya berlangsung lama dari situ. Karena autoimun kayak SLE juga kan, sistemik lupus juga lama, OA apalagi lebih lama lagi. Rata-rata penyakit-penyakit autoimun itu membutuhkan terapi yang lebih lama dibandingkan penyakit non autoimun. Begitu, Dek. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Ada yang lain mau bertanya, silahkan. Ini di absen loh ya, kalau absen harus ngisi absennya ya. Ini saya lihat masih belum semuanya nge-absen ini. Masih ada berapa yang belum absen.
Masih baru yang ngechat, masih belum semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, masih ada tanya? Insya Allah sudah, Silakan. dokter. Sudah semua? Semoga mengerti ya, Dek. Ya. Oke, Dek Yasinta ya, begitu ya. Mungkin Dek Malik, Dek Adnan. Saya cukupkan aja pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kapan? Hari Selasa. Apa? Tentang diabetes mellitus tipe 2 dan diabetes tipe lain. Oh. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini, sudah menjelang maghrib ya, Dek. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.